Lihat tuh, si tukang bersih kampungan itu lagi. Tiap hari datang paling pagi, tapi tetap saja cuma nyapu lantai. Berani-beraninya dia bicara di depan CEO. Dasar nggak tahu diri. Begitulah nasib Rama, pemuda sederhana yang bekerja sebagai tukang bersih di perusahaan besar. Ia dihina, direndahkan, dianggap tak lebih dari debu di lantai yang ia pel setiap hari. Terutama oleh Larissa, sang CEO cantik nan sombong yang selalu memandangnya sebelah mata. Namun siapa sangka, orang yang mereka hina sebagai tukang bersih kampungan, itulah yang kelak menyelamatkan perusahaan itu, dan membuat semua yang menertawakannya tertunduk malu. Pagi itu, matahari baru menembus kaca tinggi gedung Mega Ardenta Corp, sebuah perusahaan teknologi terbesar di kota. Lantai marmernya berkilau, pantulan cahaya matahari membuat ruangan terasa hidup tapi bagi Rama, pemuda berusia 25 tahun dengan pakaian seragam pembersih lusuh, semua itu hanyalah dunia yang bukan miliknya. Setiap hari, Rama datang paling awal. Ia membersihkan lobi, mengepel koridor, dan mengelap kaca besar dengan sabar. Namun di antara denting sepatu karyawan berjas rapi dan tawa mereka yang sombong, hanya bisikan meremehkan yang ia terima. Hati-hati, nanti air pelnya nyiprat ke sepatuku, kata seorang karyawan wanita dengan nada jijik. Rama hanya menunduk, tersenyum kecil. Maaf, Mbak. Di lantai atas, ruang CEO tampak sibuk. Wanita cantik berambut pirang keemasan, bermata tajam, dan selalu berpenampilan sempurna Larissa Fionova. CEO muda berdarah Rusia Indonesia, terkenal angkuh dan tak kenal kompromi. Saat Rama masuk untuk membersihkan ruangannya, Larissa langsung mendengus. Sudah kubilang, jangan masuk saat aku sedang bekerja. Maaf, Nyonya, saya cuma mau membersihkan lantai. Membersihkan lantai kantor bukan sawah. Dasar kampungan. Tawa kecil dari dua sekretaris di belakangnya terdengar menambah rasa malu. Rama, ia hanya menunduk. Larissa meliriknya dari ujung mata. Kamu itu beruntung diterima di sini. Kalau bukan karena bagian kebersihan kekurangan orang, aku tak akan biarkan orang seperti kamu mengotori gedung ini. Kata-kata itu tajam, menembus dada Rama seperti pisau. Tapi pemuda itu hanya menarik napas panjang, lalu melanjutkan pekerjaannya. Dalam hati ia berbisik pelan, aku tak perlu mereka percaya. Suatu hari nanti, aku ingin mereka tahu siapa aku sebenarnya. Ia menatap sejenak layar komputer Larissa yang penuh grafik dan kode rumit, lalu melanjutkan mengepel. Tidak ada yang tahu, di balik tangan kasarnya yang menggenggam gagang pel, tersimpan otak jenius yang dulu hampir menjadi programmer handal, sebelum hidup memaksanya berhenti kuliah dan menjadi tukang bersih. Hari itu berakhir seperti biasa, dengan hinaan dan cemoohan. Tapi takdir sudah menyiapkan sesuatu untuk Rama, sesuatu yang akan mengubah pandangan semua orang di perusahaan itu. Malam itu, kantor Ardenta Corp mulai sepi, suara mesin pendingin dan langkah sepatu terakhir karyawan menjadi musik sunyi yang menenangkan. Di sudut lantai bawah, Rama masih bekerja, menggulung kabel vacuum dan menata alat pelnya ke sudut gudang kecil tempat ia biasa beristirahat. Dari jendela besar, ia melihat lampu kota berkelap-kelip. Tangannya berhenti sebentar, menatap kosong ke arah langit. Di balik wajah tenangnya, hatinya menyimpan luka lama. Dulu, ia adalah mahasiswa teknik informatika yang dikenal jenius di kampusnya. Tapi setelah ayahnya meninggal, ia terpaksa pulang ke desa, mencari kerja apa saja untuk membiayai ibunya. Nasib membawanya ke sini, menjadi tukang bersih di perusahaan yang justru bergerak di bidang yang dulu ia cintai. Setiap kali melihat komputer, ada getaran halus dalam dirinya. Ia rindu menulis koda, rindu bermain logika. Tapi siapa yang mau mendengar suara seorang tukang bersih? Pernah suatu kali, Rama mencoba berbicara pada staf IT yang sedang pusing karena sistem lambat. Maaf, Mas, saya lihat servernya kayaknya. Namun belum sempat menyelesaikan kalimatnya, staf itu memotong. Udah, kamu bersihin aja lantai sana. Ini urusan teknisi, bukan pel dan ember. Rama tersenyum pahit. Baik, Mas. Sejak hari itu, ia belajar diam. Ia tahu tempatnya di bawah, meski pikirannya jauh lebih tinggi dari banyak orang di atas. Tapi di setiap malam sepi, ia sering meminjam laptop bekas dari ruang maintenance. Saat semua orang pulang, ia diam-diam duduk di ruang pantry, menulis kode kecil, melatih logika yang nyaris terkubur. Lampu redup menerangi wajahnya. Di layar, deretan kode yang ia buat berjalan mulus. Ia tersenyum kecil, menikmati dunia yang dulu ia tinggalkan. Suatu hari nanti,
bisiknya pelan. Aku akan tunjukkan kalau otak orang kampung juga bisa lebih hebat dari jas mahal mereka. Ia tak tahu, doa kecilnya malam itu akan segera dijawab oleh sesuatu yang tak pernah ia duga. Sebuah insiden besar yang akan membuat seluruh perusahaan bertekuk lutut di hadapannya. Pagi itu, suasana Ardenta Corp berubah menjadi kepanikan. Belum genap pukul 8. Seluruh layar komputer di ruangan utama menampilkan pesan aneh berwarna merah. Sistem terkunci, jangan coba memperbaiki, kami mengendalikan semuanya. Tulisan itu terus berulang, memenuhi seluruh monitor. Para staf IT sibuk menekan tombol, mencabut kabel, mencoba memulihkan jaringan namun semuanya sia-sia. Sistem perusahaan benar-benar dikunci oleh kode yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini bukan virus biasa, ujar salah satu staf IT dengan wajah pucat. Ini semacam custom encryption hack. Kayaknya dirancang khusus untuk sistem kita sendiri. CEO Larissa Fionova bergegas turun dari ruangannya. Dengan sepatu hak tinggi dan jas putih elegannya, ia berjalan cepat melewati karyawan yang panik. Apa yang terjadi di sini? Suaranya menggema tegas. Seorang manajer IT maju gemetar. Maaf, Nyonya, sistem utama kita diretas. Semua server terkunci, bahkan jaringan cadangan tak bisa diakses. Larissa mengerutkan kening. Berapa lama untuk memulihkannya? Belum tahu, Nyonya. Kami bahkan tidak tahu algoritma kodenya. Wajah cantiknya menegang. Kalian dibayar mahal untuk menjaga sistem ini, tapi tidak bisa memecahkan satu koda? Tak ada yang berani menjawab. Di sudut ruangan, Rama sedang mengepel lantai dengan tenang. Ia memperhatikan layar-layar komputer itu dari jauh. Matanya sempat menatap sekilas pola di monitor, dan sesuatu dalam dirinya langsung bereaksi susunan karakter itu. Bukan sembarangan. Ia mengenali bentuk algoritmiknya. Ini bukan hak biasa. Ini sistem internal yang disusupi kunci balik, pikirnya pelan. Tapi sebelum ia sempat membuka mulut, suara Larissa kembali memotong suasana. Dengar semua, jika ada yang bisa memecahkan kode ini, saya akan bayar berapapun yang dia minta. Katanya lantang, penuh emosi. Semua karyawan saling pandang, tapi tak satu pun berani mengaku sanggup. Rama menggenggam erat alat pelnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu kalau ia bicara, mereka pasti akan menertawakannya lagi. Tapi nalurinya tak bisa diam. Perlahan ia melangkah mendekat, berdiri di belakang kerumunan staf. Dengan suara rendah dan sopan ia berkata, "Maaf, Nyonya, boleh saya coba lihat kodenya?" Sekejap ruangan sunyi. Semua mata menatapnya. Tukang bersih yang berani buka mulut di tengah rapat darurat perusahaan. Larissa menatapnya tajam. Alisnya terangkat. "Kamu bilang apa barusan?" "Saya cuma ingin mencoba. Nyonya, mungkin saya bisa bantu." Tawa keras pecah dari para staf. "Hahaha. Dengar itu, tukang pel mau bantu pecahkan kode perusahaan." Larissa menatapnya dengan sinis. "Kamu pikir ini apaan? Kamu cuma tukang bersih di sini. Jangan sok pintar. Pergi dari sini sebelum aku marah." Rama menunduk pelan. "Niat saya cuma mau menolong, Nyonya. Kalau kamu bisa memecahkan kode ini," kata Larissa sambil tersenyum sinis, "saya akan bayar kamu berapapun kamu mau. Sekarang pergilah, sebelum kau mempermalukan dirimu lebih jauh." Rama mengangguk pelan dan mundur. Tapi di balik wajah tenangnya, matanya menyala, tekadnya sudah tumbuh. Ia tahu, waktunya hampir tiba untuk menunjukkan bahwa harga diri seorang tukang bersih jauh lebih tinggi dari kesombongan siapapun di ruangan itu. Ruangan rapat utama di lantai 5 kini berubah menjadi medan tegang. Para karyawan berkerumun di depan layar besar yang menampilkan deretan angka dan simbol aneh. Semua teknisi mencoba segala cara, tapi hasilnya nihil. Sistem Ardenta Corp tetap terkunci rapat. CEO Larissa Fionova berjalan bolak-balik. Tumit sepatunya memantul di lantai marmer, menambah tekanan suasana. "Sudah 2 jam berlalu. Kalian belum juga menemukan jalan keluar," bentaknya. Kepala tim IT menunduk lesu. "Kami sudah coba semua metode enkripsi umum, Nyonya, tapi kode ini sepertinya buatan manual, tanpa pola baku. Kami tidak tahu cara membukanya." Larissa mengepalkan tangannya. "Kalau sistem tidak kembali hari ini, semua data klien kita hilang. Itu bisa menghancurkan reputasi perusahaan ini." Semua diam, hanya terdengar bunyi kipas komputer dan napas gugup para staf. Di ujung ruangan, Rama berdiri menatap layar itu dari jauh. Masih memegang alat pel yang kini berhenti di udara. Ia menatap pola kode yang terus berganti di layar besar. Deretan huruf dan angka itu terasa begitu familiar baginya, seperti pola algoritma yang pernah ia pelajari.
bertahun lalu di kampus, tapi dengan modifikasi unik. Rama menarik napas, lalu memberanikan diri lagi. Maaf, Nyonya, suaranya tenang tapi jelas. Semua kepala menoleh. Larissa mendengus. Kamu lagi, mau apa lagi sekarang? Rama melangkah perlahan mendekat. Saya hanya ingin membantu, Nyonya. Mungkin saya bisa mencoba menelusuri kodenya. Larissa menyilangkan tangan di dada, matanya menatap penuh ejekan. Kau pikir ini permainan anak kecil? Ini kode sistem berlapis, dirancang oleh peretas profesional. Kau tahu apa itu enkripsi? Rama menunduk sopan. Saya tahu sedikit, Nyonya. Tawa meremehkan langsung terdengar. Salah satu staf IT berkata, dia tahu sedikit, katanya. Mungkin yang dia tahu cuma cara mengepel keyboard. Ruangan pun meledak dalam tawa kecil. Tapi Larissa tidak tersenyum. Ia menatap Rama dengan sinis dan berkata, baiklah, aku beri kau kesempatan. Kalau kau benar-benar bisa memecahkan kode ini, aku akan bayar kau berapapun kau mau. Tapi kalau gagal, ia mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari Rama. Jangan pernah injakan kakimu lagi di perusahaan ini. Mengerti? Rama menatap mata wanita itu dengan tenang. Mengerti, Nyonya? Semua terdiam. Tak percaya dengan keberanian seorang tukang bersih menghadapi CEO di depan ratusan staf. Larissa menyingkir ke samping, melambaikan tangan. Baiklah, pahlawan pel lantai, silakan tunjukkan kehebatanmu. Rama meletakkan alat pelnya, lalu duduk di depan komputer utama. Tangannya perlahan menyentuh keyboard. Begitu jari-jarinya mulai bergerak, suasana ruangan berubah seolah udara menegang. Dalam beberapa detik, Rama membuka jendela terminal dan mulai menulis baris kode cepat dan presisi. Bunyi ketikan menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Tak ada yang berani berbicara. Bahkan Larissa pun mulai memperhatikan gerak tangannya dengan tatapan heran. Rama berbisik pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Ini bukan hak biasa. Ini ciptaan orang dalam. Tapi mereka lupa, setiap kunci punya celah. Tiba-tiba, layar komputer berubah, tulisan merah di monitor utama mulai bergoyang, lalu perlahan menghilang. Sebuah pesan baru muncul. Sistem dipulihkan, selamat datang kembali. Semua terdiam. Beberapa staf berteriak kecil tak percaya. Kepala IT menatap layar dengan mulut terbuka. Larissa melangkah maju, matanya membulat. Kamu yang melakukannya. Rama bangkit perlahan, menunduk sopan. Seperti yang Nyonya minta, kodenya sudah dipulihkan. Ruangan sunyi, tak ada yang berani bicara. Bahkan yang tadi menertawakannya kini hanya bisa menunduk. Larissa masih terpaku, wajah cantiknya kini kehilangan keangkuhan. Ia tak tahu harus berkata apa. Di hadapannya, orang yang tadi ia hina, baru saja menyelamatkan seluruh perusahaan. Keheningan memenuhi ruang rapat besar. Ardenta Corp, suara kipas pendingin server terdengar. Jelas di antara puluhan pasang mata yang menatap ke arah satu orang Rama. Si tukang bersih yang baru saja menyelamatkan sistem perusahaan dari kehancuran. Layar monitor kini kembali normal. Data perusahaan aman, jaringan pulih, dan seluruh sistem berfungsi seperti semula. Namun tidak ada satu pun yang bersorak gembira. Semua masih terpaku pada kenyataan tak terbayangkan. Orang yang mereka hina barusan ternyata lebih pintar dari semua staf IT. Bergelar tinggi di ruangan itu. Larissa berdiri di depan Rama, wajahnya pucat. Tatapan matanya yang biasanya tajam dan sombong kini terlihat goyah. Kau benar-benar yang memecahkan itu. Suaranya pelan, hampir berbisik. Rama menunduk sopan. Saya hanya mengikuti logika kodenya, Nyonya. Ada kelemahan kecil di dalam algoritma enkripsinya. Saya hanya memutar balik strukturnya. Beberapa staf IT saling pandang, wajah mereka campuran antara kagum dan malu. Salah satu yang tadi menertawakan Rama kini menunduk dalam, tak berani menatap. Larissa mencoba tersenyum, tapi senyumnya kaku. Kau tahu, aku bilang aku akan bayar. Berapapun kalau ada yang bisa memecahkan kode ini. Ia mengambil napas panjang. Lalu berkata dengan suara lebih pelan, katakan, berapa yang kau mau? Rama menatapnya sebentar, lalu tersenyum tenang. Saya tidak perlu bayaran, Nyonya. Larissa terdiam. Apa? Saya cuma ingin menolong. Tidak semua orang melakukan sesuatu demi uang. Kadang, cukup untuk melihat semua kembali seperti semula. Kata-kata itu menghantam keras di hati semua orang yang mendengarnya. Larissa menatapnya lama, seolah tak percaya. Tatapan itu berubah dari angkuh menjadi kagum, lalu perlahan tertunduk malu. Rama mengambil alat pelnya kembali. Kalau tidak ada lagi yang perlu dibersihkan, saya permisi, Nyonya. Ia berjalan melewati kerumunan staf yang kini
menatapnya dengan rasa hormat dan rasa bersalah. Tak ada yang berani menertawakannya lagi. Larissa menatap punggungnya menjauh. Dalam hatinya, muncul perasaan asing, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama ini, penyesalan. Ia teringat semua ucapannya pada Rama, semua hinaan yang ia lontarkan dengan enteng. Dasar kampungan, jangan sok pintar. Dan kini, orang yang ia rendahkan justru menyelamatkan nama besar perusahaan, bahkan menolak bayaran. Rama menghilang di balik pintu lift, meninggalkan keheningan panjang. Larissa masih berdiri di tempatnya, matanya mulai berkaca. Orang seperti itu, yang seharusnya duduk di kursiku, gumamnya lirih. Di luar gedung, Rama melangkah keluar menatap langit. Angin sore bertiup lembut. Ia tersenyum kecil, bukan karena kemenangan, tapi karena keikhlasan. Ia tahu, kadang penghargaan terbesar bukan datang dari kata maaf, tapi dari perubahan hati seseorang yang akhirnya belajar rendah hati. Sudah 3 hari berlalu sejak kejadian itu. Kantor Ardenta Corp kembali beroperasi seperti biasa, tapi suasananya tak lagi sama. Setiap kali nama Rama disebut, semua staf terdiam. Tak ada lagi tawa ejekan, tak ada lagi sindiran kasar. Bahkan beberapa orang mulai merasa malu, sekadar menatap alat pel yang dulu sering mereka jadikan bahan olok-olok. Namun, satu orang yang paling terguncang adalah Larissa Fionova sang CEO. Di ruang kerjanya yang mewah, Larissa duduk diam memandangi layar laptop. Di layar itu, ia membuka ulang rekaman CCTV saat insiden 3 hari lalu. Ia memutar ulang momen ketika Rama duduk di depan komputer. Dengan ketenangan luar biasa mengetikkan baris-baris kode yang rumit, Larissa mengulang adegan itu berulang kali. Dan setiap kali melihatnya, dadanya terasa semakin sesak. Dia cuma tukang bersih, tapi kenapa bisa secerdas itu? Kenapa aku memperlakukannya seperti sampah? Ia menutup laptopnya dan menunduk. Ada bayangan wajah Rama yang terlintas dalam pikirannya, tatapan tenang, suara lembut, dan kalimat sederhana yang menusuk hatinya. Saya tidak perlu bayaran, Nyonya. Larissa menggenggam tangannya sendiri. Bagaimana bisa seseorang yang dihina begitu dalam masih mau menolong dengan tulus? Gumamnya lirih. Sore itu, Larissa memanggil kepala HR. Di mana anak itu sekarang? Rama, si tukang bersih? Tanyanya dengan nada serius. Kepala HR menatap lembar data. Dia sudah tidak masuk sejak kemarin, Nyonya. Katanya sedang pulang ke rumah kontrakannya karena ibunya sakit. Larissa menatap kosong keluar jendela. Alamatnya ada? Ya, tapi berikan padaku. Tanpa banyak bicara, Larissa mengambil mantel dan kunci mobilnya. Mobil hitam mewahnya meluncur keluar dari gedung, meninggalkan para karyawan yang kebingungan melihat sang CEO pergi sendiri, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Di pinggiran kota, di sebuah kontrakan kecil yang hampir roboh, Rama sedang duduk di depan ibunya yang terbaring sakit di ranjang kayu. Ia menyiapkan bubur sederhana dan mengelap keringat di dahi sang ibu. Sudah cukup, Nak, ibu tidak apa-apa, ucap ibunya lemah. Rama tersenyum lembut. Saya janji, Bu, suatu hari nanti saya akan buat ibu bangga. Tapi bukan dengan harta, dengan cara saya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Rama menoleh ke jendela. Mobil hitam mengilap itu tampak terlalu mewah untuk lingkungan sederhana seperti ini. Pintu terbuka, dan dari dalam muncul sosok Larissa dengan jas putih dan sepatu hak tinggi. Ia tampak ragu, langkahnya perlahan menapaki tanah berdebu. Rama berdiri kaget. Nyonya Larissa? Larissa mengangguk pelan, suaranya berubah lembut. Maaf mengganggu, aku datang bukan sebagai CEO, aku datang sebagai seseorang yang ingin minta maaf. Ibunda Rama menatap bingung. Nak, ini siapa? Rama menjawab pelan. Atasan saya, Bu. Larissa menatap Ibunda Rama dengan sopan. Ibu, saya berhutang budi pada anak ibu. Tanpa dia, perusahaan saya sudah hancur. Tapi yang lebih penting, dia telah mengajari saya arti rendah hati. Air mata menetes di pipi Larissa. Saya sungguh menyesal atas semua kata-kata kasar saya dulu. Saya tidak pantas dihormati oleh orang seperti Rama. Tapi dia tetap menolong saya. Rama terdiam, lalu mendekat dan berkata dengan suara tenang. Saya tidak pernah menyimpan dendam, Nyonya. Saya hanya melakukan apa yang benar. Larissa tersenyum getir. Kau terlalu baik, Rama. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu. Ia menatap kontrakan sederhana itu, lalu menatap Rama dengan tulus. Mulai hari ini, kamu tidak lagi bekerja sebagai tukang bersih. Aku ingin kamu masuk ke tim pengembang sistemku. Dunia harus tahu kemampuanmu. Rama menunduk, suaranya bergetar. Terima kasih,
Nyonya. Tapi saya tidak menolong karena ingin jabatan. Saya menolong karena saya tidak ingin melihat orang lain gagal karena kesombongan. Saya dulu pernah punya. Laris menatapnya dalam diam. Dalam hatinya, ia tahu. Inilah pertama kalinya dalam hidupnya ia bertemu seseorang yang benar-benar tulus. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Laris sepulang dengan mata berkaca-kaca. Sedangkan Rama kembali menyiapkan obat untuk ibunya tanpa sadar. Kebaikan kecilnya telah mengubah hati seseorang yang dulu terlalu tinggi untuk melihat ke bawah. Keesokan harinya, suasana di Ardenta Corp terasa berbeda. Biasanya, Rama berjalan di antara karyawan dengan kepala tertunduk. Hanya disambut pandangan sinis dan tawa kecil di balik meja kerja. Tapi pagi itu, tak ada satupun yang berani meremehkannya lagi. Begitu ia melangkah masuk dengan seragam kebersihannya yang sederhana, semua mata menatapnya bukan lagi dengan ejekan, melainkan dengan rasa hormat yang canggung. Beberapa bahkan menunduk pelan saat ia lewat. "Selamat pagi, Mas Rama," sapa seorang staf resepsionis dengan senyum gugup. Rama membalas sopan, "Pagi juga." Tak ada yang tahu bahwa malam sebelumnya, Sang CEO Larisa Fionova sendiri telah datang ke kontrakannya, meminta maaf di hadapan ibunya. Cerita itu menyebar cepat di antara para karyawan, dan kini, semua mulai memahami siapa sebenarnya pria sederhana itu. Bukan sekadar tukang bersih, tapi seseorang dengan kecerdasan luar biasa dan hati yang tulus. Rama melanjutkan rutinitasnya, mengepel lantai dengan tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi di sudut ruangan, beberapa staf IT memperhatikannya dengan rasa kagum bercampur malu. Salah satu dari mereka mendekat dengan hati-hati. "Mas Rama, kalau tidak keberatan, boleh saya tanya, gimana caranya Mas bisa tahu kunci itu buatan orang dalam?" Rama menatapnya dan tersenyum kecil. "Kita bisa tahu dari struktur datanya. Setiap sistem punya sidik jari tersendiri. Kadang hal yang orang lain anggap rumit, justru sederhana kalau kita mau tenang melihatnya." Staf itu mengangguk kagum. "Mas, benar-benar luar biasa." "Bukan luar biasa," jawab Rama pelan. "Cuma kebetulan saya sudah pernah gagal lebih dulu. Kadang, dari kegagalan kita belajar lebih banyak daripada dari kesuksesan." Ucapannya menancap di hati setiap orang yang mendengarnya. Sementara itu, di ruang atas, Larisa berdiri di depan jendela besar kantornya, melihat ke bawah ke arah Rama yang sedang mengepel. Ia terdiam lama. Entah mengapa, setiap kali melihat pria itu bekerja, hatinya terasa hangat dan berat sekaligus. Bukan karena rasa bersalah semata, tapi karena kekaguman yang tak bisa ia jelaskan. Bagaimana mungkin seseorang bisa tetap rendah hati? Setelah semua penghinaan itu, batinnya, ia menarik napas pelan, lalu menekan tombol interkom. "Panggil Rama ke ruanganku." Tak lama kemudian, pintu kantor terbuka. Rama berdiri di depan meja dengan tubuh tegap namun sopan. Larisa menatapnya. Kali ini bukan dengan kesombongan melainkan rasa hormat yang dalam. "Rama," katanya pelan, "aku ingin mengucapkan terima kasih. Sekali lagi." "Tak perlu, Nyonya. Saya hanya menjalankan kewajiban." Larisa menggeleng pelan. "Tidak, kamu sudah melakukan lebih dari kewajiban. Kamu menyelamatkan semua orang di sini termasuk aku. Dan kamu melakukannya tanpa pamrih." Rama tersenyum. "Saya cuma percaya, Nyonya, kalau menolong orang itu tak perlu alasan besar. Cukup niat yang tulus." Keheningan turun di antara mereka. Tak ada suara selain hembusan AC yang lembut. Larisa menunduk, meremas jarinya sendiri, lalu berkata dengan suara lirih, "Kau tahu, Rama, dulu aku pikir kepintaran dan kekuasaan adalah segalanya. Tapi setelah melihatmu, aku sadar, ada yang lebih kuat dari keduanya, ketulusan." Rama menatapnya dalam, lalu menunduk hormat. "Saya hanya manusia biasa, Nyonya." Larisa tersenyum samar. "Tidak, Rama, kamu lebih dari itu." Saat Rama keluar dari ruangan, Larisa masih memandangi pintu yang tertutup perlahan. Dalam hatinya, ia tahu entah sejak kapan, sosok sederhana itu mulai mengubah cara pandangnya terhadap dunia dan terhadap dirinya sendiri. Sore itu, kantor kembali sunyi. Semua orang sibuk bekerja, tapi ada suasana baru yang menggantung di udara, rasa hormat. Bukan karena jabatan, bukan karena gaji, tapi karena ketulusan seorang pria yang dulu mereka remehkan. Malam turun perlahan di kota itu. Lampu-lampu gedung Ardenta Corp masih menyala, tapi hanya sebagian. Sebagian besar karyawan sudah pulang, menyisakan ketenangan yang jarang terjadi. Di lantai atas,
di balik kaca besar yang menghadap langit kota, Larissa Fionova masih duduk sendiri di ruangannya. Di meja kerjanya, berjejer laporan keuangan, berkas proyek, dan satu hal yang tak biasa, foto seluruh staf perusahaan yang baru saja diambil saat perayaan kecil siang tadi. Di foto itu, semua tersenyum. Tapi yang paling menonjol bukanlah dirinya, sang CEO, melainkan sosok sederhana di barisan belakang, mengenakan seragam kebersihan. Dengan senyum rendah hati, Rama. Larissa menatap foto itu lama. Setiap kali ia melihat senyum Rama, hatinya terasa ditarik ke masa lalu. Ke semua kata-kata yang pernah keluar dari mulutnya sendiri. Dasar kampungan, jangan sok pintar, kamu cuma tukang bersih. Semua kata itu kini berputar di kepalanya seperti gema yang menusuk hati. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Napasnya berat. Aku begitu bodoh, gumamnya pelan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Masuk, jawabnya lemah. Pintu terbuka perlahan, dan di sana berdiri Rama, membawa setumpuk kain pel bersih dan sebotol air mineral. Oh, Nyonya masih di sini? Tanyanya sopan. Larissa buru-buru menyeka air matanya. Ya, aku sedang menyelesaikan sedikit laporan. Kalau begitu, saya bersihkan dulu ruang sebelah. Nyonya. Larissa menatapnya, lalu berkata dengan suara pelan, Rama, tunggu sebentar. Rama berhenti, berdiri dengan tangan di belakang, menunggu seperti biasa sopan dan tenang. Larissa bangkit dari kursinya, langkahnya perlahan, penuh keraguan. Lalu ia berkata, aku sudah banyak berpikir akhir-akhir ini, tentang diriku. Tentang bagaimana aku memperlakukan orang. Rama menatapnya tanpa bicara. Larissa menatapnya dalam, suaranya bergetar. Selama ini, aku sibuk membangun perusahaan, mengejar kesempurnaan. Tapi aku lupa menjadi manusia. Aku lupa bahwa di balik setiap posisi rendah, ada hati yang mungkin jauh lebih besar dari milikku. Ia menarik napas panjang, menunduk. Aku minta maaf, Rama. Rama terdiam sejenak. Ia tak pernah membayangkan akan mendengar kata itu keluar dari mulut seorang wanita seperti Larissa. Dengan tenang ia menjawab, tidak apa-apa, Nyonya. Saya sudah lama memaafkan. Air mata menetes di pipi Larissa. Ia menatap Rama, tapi senyum pria itu justru menenangkan. Kenapa kamu selalu tenang seperti itu? Tanya Larissa lirih. Rama menjawab pelan, karena saya pernah kehilangan segalanya, Nyonya. Setelah itu, saya belajar. Kalau marah dan dendam hanya membuat kita lupa bersyukur. Saya hanya ingin bermanfaat, sekecil apapun itu. Larissa menutup mulutnya, menahan tangis. Ia tak pernah merasa sekecil ini di depan siapapun. Ia berkata sambil tersenyum getir, kau tahu, Rama, di dunia ini banyak orang pintar, tapi sedikit yang berhati seperti kamu. Rama menunduk hormat. Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Keheningan mengisi ruangan. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak pelan. Larissa akhirnya berkata lirih, aku berutang banyak padamu. Bukan hanya soal perusahaan, tapi soal hidup. Kau membuka mataku tentang arti rendah hati dan rasa syukur. Rama menatap keluar jendela. Kadang Tuhan menyembunyikan pelajaran besar dalam bentuk yang tidak kita sukai. Nyonya, termasuk dalam orang-orang yang dulu kita rendahkan. Air mata Larissa kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena penyesalan semata melainkan kelegaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dipahami. Terima kasih, Rama, katanya lembut. Rama menunduk. Sama-sama, Nyonya. Malam itu, Larissa duduk sendirian di ruangannya setelah Rama pergi. Ia menatap langit kota dan berbisik pelan. Orang sederhana itu datang bukan untuk bekerja, tapi untuk mengajarkanku menjadi manusia. Dan untuk pertama kalinya, CEO yang dulu keras itu menangis bukan karena kalah, tapi karena disentuh oleh ketulusan yang tak bisa dibeli dengan uang. Pagi itu langit tampak cerah di atas. Gedung tinggi Ardenta Corp, burung-burung, berputar di antara kaca jendela yang memantulkan cahaya matahari, seolah menyambut hari baru yang berbeda dari biasanya. Di lobi besar, semua staf telah berkumpul. Suasana tegang tapi penuh hormat. Mereka menunggu seseorang, bukan seorang pejabat tinggi, bukan investor besar, tapi Rama, tukang bersih yang kini namanya jadi pembicaraan seluruh perusahaan. Larissa, sang CEO, berdiri di depan mereka dengan mengenakan jas putih dan raut wajah tenang. Namun jelas terlihat ada sesuatu yang berbeda. Keangkuhannya yang dulu seperti menguap, berganti dengan sikap lembut dan tatapan penuh penyesalan. Pintu lift terbuka. Rama melangkah keluar dengan seragam kebersihan yang sama seperti biasanya, sederhana, tanpa jas, tanpa gelar.
Ia membawa alat pel di tangannya, seolah semuanya masih seperti biasa. Larissa tersenyum kecil dan melangkah maju. Rama, kesini sebentar. Semua mata tertuju pada mereka. Suara kantor yang biasanya ramai kini benar-benar sunyi. Larissa berdiri di depan seluruh karyawannya, menatap Rama dalam-dalam. Rama, katanya pelan tapi tegas. Semua orang di sini sudah tahu apa yang kau lakukan untuk perusahaan ini. Tanpa kau, kami mungkin sudah kehilangan semuanya nama besar, kepercayaan, bahkan masa depan. Ia menarik napas, lalu menunduk sedikit sesuatu yang belum pernah dilakukan seorang CEO sepertinya. Dulu, aku menghina dan merendahkanmu. Aku pikir orang seperti kau tidak pantas bicara di ruangan besar ini. Tapi aku salah. Rama hanya diam, menatap dengan tenang. Larissa melanjutkan, hari ini, aku ingin menebus kesalahanku. Aku sudah menandatangani surat keputusan mulai hari ini. Kau resmi kami angkat sebagai Kepala Divisi Keamanan. Data, gajimu setara dengan staf IT senior, dan ia menatap Rama dengan mata berkaca, aku ingin membayarmu sesuai janjiku. Kau boleh sebut berapapun yang kau mau. Semua staf menatap Rama dengan harapan. Mereka tahu inilah momen besar bagi si tukang bersih sederhana itu. Rama menatap lantai sejenak, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Senyumnya tulus dan lembut seperti biasa. Terima kasih atas niat baik Nyonya, tapi ia menundukkan kepala sedikit. Saya tidak perlu bayaran, Nyonya. Semua orang terkejut. Beberapa staf sampai saling pandang tak percaya. Larissa menatapnya dengan mata membulat. Apa maksudmu, Rama? Rama menjawab tenang. Saya bekerja bukan untuk uang semata. Saya hanya ingin menolong. Karena saya tahu seperti apa rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Uang bisa didapat kapan saja, tapi kepercayaan hanya datang sekali. Larissa menutup mulutnya. Air mata yang ditahan sejak tadi akhirnya jatuh juga. Ia melangkah mendekat dan berkata lirih, Rama, kau membuatku malu sebagai manusia. Rama tersenyum kecil. Tidak, Nyonya. Justru karena Nyonya mau berubah, itu artinya hati Nyonya masih hidup. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Semua staf menunduk, terharu. Tak ada yang berani bertepuk tangan, mereka hanya berdiri dengan rasa hormat mendalam. Larissa akhirnya mengulurkan tangannya. Bolehkah aku menjabat tanganmu? Rama menatapnya sebentar, lalu menjabat tangan itu dengan penuh hormat. Namun yang membuat semua orang terdiam bukan jabatan tangannya, melainkan Larissa yang perlahan membungkuk. Tanda penghormatan tulus kepada orang yang dulu ia hina. Terima kasih, Rama, ucapnya dengan suara bergetar. Rama menjawab, sama-sama, Nyonya. Semoga hari ini jadi awal yang baru bukan hanya untuk perusahaan, tapi untuk hati kita semua. Larissa tersenyum, dengan air mata mengalir di pipinya. Dan saat Rama berjalan pergi dengan alat pelnya, seluruh staf berdiri memberi jalan, menatapnya dengan rasa kagum dan hormat yang dalam. Di ambang pintu, Rama berhenti sejenak, menoleh, lalu berkata dengan tenang, tidak perlu menjadi orang besar untuk melakukan hal besar. Cukup jadi orang yang ikhlas. Setelah itu, ia melangkah keluar. Cahaya pagi menyinari wajahnya, sementara di balik kaca jendela, Larissa berdiri menatap kepergiannya, dengan senyum dan air mata yang jatuh bersamaan. Ia tahu, hari itu bukan hanya perusahaannya yang diselamatkan, tapi juga hatinya sendiri.